Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifka Simanjulang, Prodi dari Vocational Informatika 2A. Di sebelah saya ada seorang guru. Mungkin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purnama Nenggolan. Saya mengajar di SD Negeri 15372 Simanosok 1 sebagai seorang guru agama Kristen. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaannya, Bu. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai profesionalitasnya sebagai pengajar? Berbicara mengenai profesionalisme seorang guru, berarti guru itu harus menguasai bidang keilmuan yang diajarkannya. Seperti Ibu mengajar agama Kristen, berarti saya harus ahli di bidang agama Kristen. Nah, terampil melaksanakan proses pengajaran sehingga mampu mendidik dan mengajar siswa. Berarti kita harus menguasai teknik-teknik mengajar. Bagaimana pembelajaran itu harus kita lakukan, kita harus tahu bagaimana strategi pembelajaran yang baik, metode-metode yang cocok untuk materi itu kita ajarkan. Selanjutnya, kita juga harus memiliki sikap positif terhadap profesi guru, serta senantiasa mau meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan tugas profesi kita. Kira-kira begitu. Baiklah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana Ibu memaknai kode etik guru? Memaknai kode etik guru. Kode etik guru merupakan himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru. Bagaimana kami harus menjalankan profesi kami sebagai guru. Nah, di kode etik inilah semuanya itu diatur, ya kan? Sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru dalam menunaikan tugas kepribadiannya. Selanjutnya, sebagai pedoman berperilaku di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Baiklah, pertanyaan berikutnya, apakah guru di Indonesia telah menunaikan tugas profesionalnya sebagai guru sesuai dengan kode etik guru? Saya ulang pertanyaannya, apakah guru di Indonesia telah menunaikan tugas profesionalnya sebagai guru sesuai dengan kode etik guru? Kalau ditanya apakah sudah menunaikan tugas profesionalismenya sebagai seorang guru, sebagian besar sudah, ya, sebagian besar sudah. Buktinya guru selalu mencari pembaruan dan perubahan untuk setiap pelajaran itu bisa tetap terlaksana walaupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, tapi di lain sisi masih banyak kekurangan dari guru, ya kan? Masih banyak kita temukan pelanggaran-pelanggaran kode etik guru dalam melakukan tugasnya. Seperti melakukan kekerasan kepada anak-anak, itu masih banyak dijumpai sih sampai sekarang. Baiklah, pertanyaan yang berikutnya, sejauh mana seorang guru menjalin kerjasama dengan orang tua atau wali dalam menjalankan profesinya? Kalau mengenai sejauh mana seorang guru berkomunikasi dengan orang tua untuk menjalankan profesionalismenya, itu tergantung dari konteksnya. Kalau misalnya sikap anak didik itu kurang baik, maka kita perlu mengkomunikasikannya dengan orang tua bagaimana cara supaya si anak ini bisa kita bimbing sama-sama supaya menjadi lebih baik. Kita kasih tahu ke orang tuanya bagaimana dia berperilaku di sekolah supaya orang tuanya juga mendidik dia di rumah, seperti itu. Lalu kalau mengenai kemampuannya, kemajuannya dalam belajar atau kemundurannya, boleh kita buat dia dalam laporan nilai, ya kan? Supaya orang tuanya bisa melihat perkembangan pengetahuannya. Kira-kira demikian. Baiklah, pertanyaan yang terakhir, adakah organisasi yang diikuti sebagai seorang guru dan bagaimana perkembangan profesi tersebut saat ini? Ada beberapa organisasi yang tentu ada. Salah satunya itu organisasi PGRI.
Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional kepada anggotanya, berperan dan bertanggung jawab, serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru, khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya. Peran yang dilaksanakan PGRI adalah melakukan kajian-kajian akademis, empirik kontekstual mengenai pengelolaan pendidikan dengan berbagai variabel di dalamnya, misalnya SDM pendidik, sumber daya manusianya, dan tenaga kependidikannya, biaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya. Jadi wadah inilah yang menampung semua aspirasi dan inspirasi pendidik di Indonesia. Baiklah, demikianlah wawancara yang bisa saya sampaikan. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Ibu yang telah bersedia untuk saya wawancarai. Dan sekianlah yang bisa saya sampaikan. Adapun kesalahan dan kejanggalan yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.